Kita akan belajar akuntansi partnership, baik dari saat pembentukan, operasi partnership, perubahan dalam kepemilikan partnership, sampai partnership dibubarkan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan memahami terlebih dahulu karakteristik hukum dari partnership. Kita juga akan mempelajari bagaimana pencatatan partnership pertama kali, bagaimana pencatatan apabila ada laba atau rugi, bagaimana pencatatan apabila ada tambahan investasi dari partner, atau adanya partner baru masuk, atau ada partner lama yang keluar. Ya, tujuan pembelajaran 1, kita akan mempelajari pembentukan partnership, operasi partnership, dan juga perubahan kepemilikan para partner. Partnership merupakan kesepakatan dua orang atau lebih untuk membentuk usaha bersama. Masing-masing partner mempunyai hak dan kewajiban tertentu sesuai dengan kesepakatan di dalam partnership tersebut. Di dalam kesepakatan pembentukan partnership, tentunya akan disepakati bisnisnya apa, jasa atau barang, hak dan kewajiban masing-masing partner, berapa investasi masing-masing partner di awal pembentukan, baik cash maupun non-cash, kemudian bagaimana profit loss sharing agreement-nya, dan juga bagaimana saat atau prosedur kalau partner ingin dibubarkan. Tentunya partnership perlu membuat laporan keuangan. Untuk siapa? Antara lain untuk para partner, untuk pihak yang memberikan pinjaman kepada partnership, dan juga tentu untuk keperluan perpajakan. Mari kita lihat bagaimana pencatatan pada saat partnership pertama kali dibentuk. Misalkan A dan B sepakat untuk membentuk partnership dan masing-masing akan menyetor cash sebesar $20.000. Maka pada saat setelah di-store, partnership akan mencatat debit cash, kredit E capital, debit cash, kredit B capital, masing-masing $20.000. Bagaimana kalau ada setoran non-cash yang disepakati? Tentunya nilainya akan disepakati oleh masing-masing partner tadi. Biasanya tentu sebesar fair value. Sehingga misalkan ada setoran equipment dan land dari B, tentunya partnership akan mencatat selain cash tadi yang di store, debit cash, debit equipment sebesar fair value, debit land besar fair value, yaitu nilai yang disepakati, kredit B capital. Setoran partner tidak otomatis sama dengan modal partner tersebut. Bisa jadi lebih besar dari setorannya, karena partner yang bergabung tersebut punya kelebihan-kelebihan dibanding partner lainnya, sehingga partner tersebut akan mendapatkan bonus. Ada dua cara mencatat, yaitu dengan metode bonus dan dengan metode goodwill. Misalkan Cole dan Crow sepakat membentuk partnership dan menyepakati Cole menyetor baik cash maupun non-cash sebesar $50.000 dan Crow menyetor baik cash maupun non-cash totalnya $42.000. Tetapi mereka menyetujui kepemilikan di dalam partnership tersebut sama, yaitu 50%-50%. Sehingga akan ada dua tahap pencatatan.
dengan pendekatan bonus. Pertama, akan mencatat cash dan non-cash yang di store, kredit, call capital sebesar $50.000, crowd capital sebesar $42.000. Tahap kedua, akan mencatat debit crowd capital $4.000, kredit call capital $4.000, sehingga masing-masing partner akan mempunyai modal yang sama, yaitu sebesar $46.000. Bila pencatatannya menggunakan pendekatan goodwill, artinya setoran cost diakui agar sama dengan setoran call, akan ada tambahan setoran dalam bentuk goodwill sebesar 8.000, sehingga modal calls dan modal crow akan menjadi sama, masing-masing 50.000, sehingga totalnya sebesar 100.000. Bila menggunakan pendekatan goodwill, maka pencatatan keduanya adalah akan mendebit goodwill sebesar $8.000 dan mengkredit crow capital sebesar $8.000, sehingga modal call dan modal crow akan sama menjadi $50.000. Sesuai dengan kesepakatan, masing-masing akan mendapatkan 50% kepemilikan di partnership. Setelah partnership berjalan, bisa saja ada partner yang memberikan setoran tambahan ke partnership karena untuk memudahkan atau ada keperluan bisnis dari partnership. Bisa juga ada partner yang melakukan drawing atau pengambilan secara periodik karena ada keperluan pribadi. Bahkan melakukan withdrawals, pengambilan dengan jumlah besar dan tidak biasa. Baik setoran tambahan, drawings maupun withdrawals tentunya akan merubah jumlah modal dari para partner tersebut. Pada akhir tahun akan dilakukan jurnal penutup. Setelah menutup revenue ke income summary, expense ke income summary, misalkan income summary menunjukkan posisi laba sebesar 34.500. Jurnal berikutnya adalah menutup revenue dan expense summary ke capital masing-masing partner. Misalkan revenue and expense summary 34.500, debit, kredit, red capital 20.700, kredit yan capital 13.800. Selanjutnya akan menutup drawing ke capital. Misalkan red capital 6.000, debit, yan capital debit 9.000, dan red drawing 6.000 di kredit dan yan drawing di kredit 9.000. Pada akhir periode perlu dibuat statement of partners capital yang berisi saldo akhir modal dari masing-masing partner. Yang rinciannya adalah dimulai dengan saldo awal ditambah penambahan investasi selama tahun berjalan, dikurang withdrawals, dikurang drawings, ditambah atau dikurang laba atau rugi. Itulah saldo akhir dari capital masing-masing partner.